Sahabat sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya hari ini di Bincang Sehat bersama STG Probio. Sahabat sehat Indonesia, hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang baik dan juga tidur yang cukup. Baik, hari ini senang sekali karena bersama Bincang Sehat narasumber yang sangat luar biasa sekali, pakar pengobatan herbal Indonesia yang siap menemani kita semuanya. Pastinya hari ini kita akan berbincang bersama beliau dan akan memberikan segudang informasi kesehatan untuk Anda semuanya. Sahabat sehat Indonesia, pastinya bersama herbal alami STG Probio, probiotik alami yang sangat aman dikonsumsi untuk kita semuanya. Mengandung kulit manggis, daun ketepeng, akar pepaya, madu, sarang semut, air kelapa, dan probiotik alami. Yang pastinya STG Probio, probiotik alami ini pun juga sudah resmi memiliki BPOM dan juga resmi izin dari MUI. Sahabat sehat Indonesia, hari ini kita bersama narasumber kita Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yakni seputar penyakit diabetes mellitus, yang mana ini sering sekali dan hampir banyak sekali di seluruh wilayah Indonesia dialami oleh warga masyarakat. Baik di tempat saya maupun di tempat Anda pastinya sudah sangat banyak sekali yang mengalami penyakit ini ya. Oke, dan langsung saja pada hari ini kita sapa untuk narasumber kita yang sudah siap menemani kita semuanya. Ada Mas Ali Mustafa. Halo, Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Ali untuk hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dan tentu tetap semangat, tetap sehat dan tetap strong. Strongnya harus ya. Iya, setiap harus. kita itu berbincang-bincang kesehatan, kita harus tetap strong gitu Mas Ali ya. Betul. Dan saya juga berharap untuk Anda semuanya, pendengar setia radio kesayangan Anda yang hari ini juga merilai bincang sehat kita, semoga semuanya juga tetap semangat dan strong untuk mendengarkan perbincangan kita kali ini. Iya. Oke, Mas Ali, hari ini kita akan membahas seputar penyakit diabetes mellitus ya. Iya. Penyakit ini sering sekali atau banyak sekali terjadi di wilayah atau di sekitar kita. Iya. Dan ini nampaknya kalau saya pribadi nih Mas Ali ya, mendengar yang namanya diabetes gitu, wah ini tuh rasanya ada semacam takut-takut ngeri gimana gitu loh. Jadi pastinya tidak hanya saya ini, nampaknya banyak sekali orang kalau mendengarkan yang namanya diabetes gitu mesti agak sedikit ngerasa gimana gitu ya. Apalagi kalau terjadi kayak luka seperti itu Mas Ali. Iya, betul. Oke, diabetes mellitus. Mas Ali, ini bisakah diabetes mellitus diatasi tanpa menggunakan obat kimia? Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa berbeda dengan penderita kanker ataupun penyakit berat lainnya. Iya. Vonis diabetes tak serta-merta membuat seseorang diabetes drop mentalnya. Jadi hal ini yang membuat seseorang yang memiliki penyakit diabetes sering lepas kontrol atau lepas kendali dari pencegahan pada gejala awal. Nah, diabetes memang terdengar biasa saja karena sudah familiar dan sudah banyak ya. Bahkan anggapan orang diabetes ini tak menakutkan. Padahal diabetes sendiri sangat mengancam jiwa bila sudah terjadi komplikasi. Nah, penderita diabetes beresiko besar mengalami komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, liver, gagal ginjal, bahkan bisa amputasi karena ada luka. Bisa juga kebutaan karena glukoma. Nah, yang familiar bisa juga disfungsi ereksi, depresi, dan gangguan saraf lainnya yang bila tidak serius dilakukan perawatan
tentu sangat berbahaya. Nah, mencermati realitas, maka upaya penyembuhan diabetes ini bukan sekedar perkara yang hanya menekan kadar gula saja, namun juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana memperkuat sistem organ untuk meminimalisir agar tidak terjadi komplikasi lanjutan karena faktor diabetes gitu. Oke, jadi memang diabetes itu ada sebagian orang yang katanya biasa-biasa aja gitu ya. Iya. Tapi kalau bagi saya setelah sekali mendengar yang namanya diabetes gitu, ada muncul rasa takut ya gimana ya. Wes pokoknya menurut saya itu kayak membahayakan gitu loh. Iya. Nah, ini, makanya gini ya, sangatlah penting bagi semua orang untuk mengetahui gejala awal terkait diabetes, karena tidak hanya bagi kita, apalagi yang mungkin sudah usia lebih dari 40, mungkin yang beresiko tinggi, ini juga tentu kadang merasa sehat-sehat saja kan, tetapi karena memiliki riwayat mungkin faktor keturunan dan sebagainya, ini juga bisa mempengaruhi seperti itu. Iya, dan informasinya nanti kita juga tetap akan membahas seputar penyakit diabetes mellitus karena memang ini tidak jarang terjadi, alias banyak sekali terjadi di antara atau di lingkungan kita semuanya. Dan ini benar-benar harus ditangani sedini mungkin gitu Mas Ali ya. Jangan sampai telat karena memang kalau sudah terjadi luka, alias ini biasanya memang sudah parah ya Mas Ali ya. Iya, karena ini saya sampaikan, ini dikutip dari beberapa media bahwa penderita diabetes di Indonesia ini kalau dalam data di tahun 2013 nih sahabat saya, Indonesia ini termasuk urutan nomor 10 ini, urutan nomor 10 negara terbesar penderita diabetes. Nah, diperkirakan sekitar 8,5 juta orang rentan dari usia 20 sampai sekitar 70-an. Iya, dan itu pastinya terjadi tidak hanya dari faktor usia atau mungkin keturunan ya. Itu pun juga terjadi biasanya karena memang pola hidup kita atau makanan yang kita konsumsi yang kurang sehat gitu ya. Saya tidak bilang yang kita konsumsi tidak sehat ya, mungkin kurang pas untuk tubuh kita. Jadi terkadang kita mengkonsumsi makanan yang tidak seharusnya kita makan, mungkin seperti itu juga bisa berpengaruh dalam kesehatan kita, terutama penyakit diabetes mellitus ini gitu ya Mas Ali ya. Tapi tenang, karena hari ini kita sudah bersama pakarnya, pakar pengobatan herbal Indonesia, ada Mr. Ali Mustafa. Nah, di sini nanti kita akan membahas seputar penyakit diabetes mellitus, insya Allah secara tuntas seperti itu. Nah, ini kalau misalkan diatasi tanpa obat kimia, berarti ini bisa atau tidak ini Mas Ali? Dengan mengontrol secara berkala, menjaga pola makan yang benar, ini sebetulnya bisa diatasi dengan tanpa obat kimia. Karena kontrol makanan-makanan rendah gula, terus juga dengan rajin berolahraga, diet yang baik, tentunya diabetes bisa dikendalikan. Oke, jadi tanpa setidaknya obat kimia. Betul sekali. Jadi setidaknya untuk takaran atau mungkin gula darahnya tidak terus menaik seperti itu ya. Jadi bisa stagnan di rata-rata atau mungkin di tingkat normal seperti itu. Jadi memang kita harus terus mengontrol dan cek kesehatan secara berkala seperti itu Mas Ali ya. Nah, ini poin yang pertama yang saya tanyakan. Nah, poin kedua saya akan bertanya kepada ahlinya. Nah, ini mengapa sih bisa terkena diabetes mellitus ini Mas Ali? Saya sampaikan bahwa setiap makanan yang masuk dalam tubuh ini dapat diubah menjadi zat gula atau glukosa. Yang tentu diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, glukosa dalam darah seharusnya dapat diserap oleh semua sel-sel tubuh, yang dimana akan diubah menjadi energi. Dan kelebihannya akan tersimpan sebagai otot untuk yang beraktivitas tinggi, dan sebagai lemak bagi yang mungkin kurang beraktivitas ya. Glukosa tersebut dapat terserap oleh sel-sel tubuh apabila hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas ini bekerja secara optimal dan seimbang. Ini perlu saya sampaikan sekali lagi, hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta dari kelenjar pankreas ini dalam keadaan optimal. Dengan kondisi tersebut, sel-sel tubuh akan baik, kualitasnya juga akan baik maupun kuantitasnya dalam keadaan optimum. Ini sehingga tidak terjadi kelebihan kadar gula. Dan apabila salah satu keadaan tersebut ini tidak normal, maka akan terjadi kenaikan gula. Apa yang tidak normal? Yang tidak normal adalah organ pankreas. Apabila organ pankreas tidak bisa memproduksi insulin
secara optimal sehingga kadar gula darah berlebih, inilah yang nanti akan disebut menjadi diabetes mellitus. Demikian. Oke, jadi memang dari pola makan, asupan makanan yang kita makan ini pun juga pengaruhnya ini sangat penyebab besar sekali. utamanya dari itu. Oke, jadi makanya dari setiap kita dialog atau setiap kita berbincang sehat, kita selalu memberikan informasi untuk sahabat-sahabat sehat Indonesia agar selalu membiasakan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kalau memang tubuh kita tidak memerlukan makanan itu, ya sudah, kita tidak perlu mengkonsumsinya. Seperti itu Mas Ali ya. Iya. Jadi karena gini, ya terkait diabetes ini dengan kemampuan tubuh mengolah gula atau mengolah glukosa di dalam tubuh. Ini khususnya karbohidrat ya, khususnya karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat tinggi itu yang jelas kadar gulanya juga tinggi. Ini apabila diolah menjadi sumber energi dan dibantu dengan hormon insulin ini sudah tidak stabil. Nah, inilah yang akan menjadi gula ini berbahaya di dalam aliran darah kita. Oke, jadi kalau misalkan kita mengurangi makanan yang manis ini kayaknya juga tetap pas banget gitu ya. Iya. Boleh kita mengkonsumsi manis atau makan makanan yang manis, tapi memang harus ada takaran dan nggak perlu banyak-banyak gitu. Nah, nanti yang pastinya untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, kita masih mau berbincang-bincang secara panjang kali lebar ya, karena memang yang kita bahas kalau terkait dengan diabetes mellitus ini pun juga panjang kali lebar. Tapi yang pasti nanti juga akan kita ulas kembali tentang ciri-ciri penderita diabetes itu seperti apa, dan diabetes itu hanya satu mellitus saja atau mungkin ada beberapa, nanti akan kita bahas. Jadi pastikan Anda semuanya tetap berada di radio kesayangan Anda pada hari ini ya, di Bincang Sehat bersama STG Probio. Pendengar, kita dengarkan hasil berbagi pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi STG Probio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asmanipun Bu sinten nggih? Bu Sudarse. Dusunipun Bendorejo, Kecamatan Kecamatan Wates. Wates. Tawang Wates. Tawang Wates Kediri nggih. Nggih. Bu Sudarse gerai napa Bu jenengan? Nggih, asam urat, kolesterol, oleh gendise inggil. Oh, asam urat, kolesterol, wis kadar gula pun inggil. Nggih. Kathah mak sangat Bu. Kadang tensine nggih inggil, kadang boten. Makanya berkaitan niku sakit ya. Nggih. Jenengan ngunjuk probio pun telah pinten Bu? Niki tasik setunggal niki. Setunggal. Nggih, kantor gede. Asalnya muda temu Bu jenengan. Niku. Mas. Ya di niku. Ya nggih. Kan sederek kula niku. Terus jenengan pun pirsa caranipun ngunjuk? Nggih, ping 3. Ketiga, terus Tunggal sloki tunggal. ngunjukipun sak dereng pun dahar apa sak baripun dahar? Sak dereng enjing. Enjing, sekali Siang, ya sekali wonten ajeng buku. mapan tilem nggih. Nggih. Reaksinipun setelah ngunjuk niki pripun Bu jenengan? Nggih suda. Wonten keluhan-keluhan liya atau efek sampingipun reaksinipun sak baripun ngunjuk probio? Nggih. Nggih pun pokoknya suda sakniki. Boten wonten carane gejala napa wonten bar ngunjuk ngoten niki. Boten. Gobro niku nggih fermentasi Nggih. saking akar-akar pepaya nggih wonten Nggih, sarang terus semut. yoga kula nggih. Kok komplit. Nggih, diwaos kalih yoga kula. Ngandung gas, cara jenengan buka celokinipun ngatos-ngatos pun banter-banter mak yes ngoten. Nggih, nggih. Nanti simpen tengokah nggih sae. Nggih. Penting jenengan rutin ngunjuk probio niki. Nggih. Mugi diparingi kesarasan sampun gerah ingkang jenengan tandang wau lantaran STG probio Bu nggih. Alhamdulillah nggih, yoga kula nggih niliki ya. Oh nggih, mboten napa. Penting jenengan rutin mawon. Nggih. Mungkin telah sekali insyaallah mungkin Nggih. diparingi kesarasan kaya saring Gusti Allah. Nggih, amin 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 Allahumma amin. Terus kesan-kesanipun datang masyarakat atau tangki lituripun nek probio niku pripun Bu? Pomo tangkipun wonten gerah atau jenengan sanjang Mboten nate medal menik. teng dalem mawon. Nggih, mboten nate Wonten dipun. tepale mengke dalam mriki. Nggih. Terus jenengan bareng ngunjuk niki kaos sekeco mungkin jenengan sanjangi mawon. Nggih, nggih. Nggih, mboten napa-napa. Kula remen nek ngoten niku Oh, nggih, nyampe nggih. anu remen ben padha waras. Kula dongaken jenengan lantaran STG Probio nika jenengan diparingi kesarasan saking Amin. Gusti Allah. Amin, amin. Ini kemantepan jenengan asalipun Amin. tumbas niki lan ngunjuk niki ngoten Bu nggih. Amin nggih. Jenengan ngunjuk rutin mawon. Amin nggih. Nggih kalih terapi. Nggih, nggih, nggih. Nggih terapi nika pakaripun Mas e. Nggih. Nuwun Bu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Anda baru saja mendengarkan berbagi pengalaman konsumen STG Probio. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan semakin mengedukasi keluarga sehat Indonesia. Terima kasih. Sahabat sehat Indonesia, Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan bincang sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Bincang Sehat STG Probio, We Love, We Care, We Share. Untuk sahabat sehat Indonesia, masihkah Anda setia bareng sama kita? Seharusnya masih ya, karena memang bahasan kita kali ini juga sangat luar biasa sekali. Nah, kita hari ini juga sudah menghadirkan narasumber. Jadi kalau misalkan Anda bergeser, nampaknya ini sangat disayangkan sekali ya. Oke, sahabat sehat Indonesia, diabetes mellitus, hari ini tema kita. Ini kalau kita membicarakan terkait dengan diabetes mellitus, ini memang sangat panjang sekali. Hampir setiap orang atau setiap individu ini memiliki gejala yang berbeda dengan rasa-rasa yang berbeda. Apalagi ketika mengkonsumsi obat-obatan yang dimix dengan STG dan sebagainya, nanti pun juga pastinya hasilnya akan berbeda dengan proses yang berbeda pula. Baik, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan kenapa kita bisa terkena diabetes mellitus. Nah, Mas Ali, kalau saya pernah mendengar diabetes itu ada beberapa tipe. Sebenarnya dari diabetes ini ada berapa tipe ini, Mas Ali? Ya, lebih familiar diabetes mellitus ini ada dua tipe ya, tipe 1 dan tipe 2. Nah, untuk diabetes tipe 1 ini penyebab utama ini mungkin belum diketahui. Namun sejak lahir kelenjar organ pankreas ini sudah tidak bisa berfungsi optimal dalam menghasilkan insulin. Nah, akibatnya dari masa kanak-kanak, masa pertumbuhan ini rentan terjadi gangguan diabetes. Ini kadang-kadang ada yang sangat tergantung dengan injeksi insulin. Nah, diabetes tipe 1 ini adalah penyakit jangka panjang karena ada faktor keturunan ya. Nah, dalam diabetes tipe 1, pankreas tidak mampu memproduksi cukup insulin sehingga hormon yang diproduksi oleh sel beta di dalam pankreas ini tidak bisa berperan aktif untuk mengontrol gula darah. Nah, sejak dini bahkan sejak masa pertumbuhan ini sudah terdeteksi. Alangkah baiknya apabila faktor-faktor keturunan ini dengan sejak dini sudah diketahui dan sejak dini pula harus segera diatasi atau dikendalikan, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan memang untuk diabetes yang faktor yang tipe 1 ini adalah faktor keturunan. Jadi kalau memang sudah ada di dalam keluarga itu ada yang terkena diabetes, nah ini kita bisa mengantisipasi gitu ya. Jadi dalam arti di situ nanti biar siapa tahu dengan antisipasi lebih awal, jadi ini tidak akan terjadi lebih parah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mungkin biasanya akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, nanti kalau misalkan kita bisa antisipasi sebelumnya, jadi ini tidak akan separah dari keluarga yang memang sudah terinfeksi atau mungkin sudah mengalami indikasi diabetes tipe 1. Nah, makanya yang paling bahaya apabila sudah terindikasi diabetes tipe 1 dan tidak mengetahuinya. Ini yang paling bahaya kalau terkena hiperglikemia atau kadar gula darah melonjak secara cepat pada waktu yang cepat pula. Ini yang sangat berbahaya karena bisa mengancam jiwa. Nah, berbeda dengan diabetes yang tipe 2. Ini penderita ini secara lahir mungkin tidak memiliki gangguan ya. Diabetes tipe 2 ini secara lahir tidak memiliki gangguan pada pankreas. Namun seiring dengan berjalannya
berjalannya waktu, bertambahnya usia, dan pola makan yang serta kondisi lingkungan mungkin juga dapat menyebabkan menurunnya kinerja kerja organ pankreas. Nah, diabetes tipe 2 ini jenis yang paling umum terjadi, sekitar 95% kasus ini diabetes tipe 2. Penyakit ini menyerang pada semua orang di usia-usia yang rentan, ini usia 40 tahun ke atas. Jadi kalau tadi yang diabetes tipe 1 ini bisa dengan usia yang lebih sedikit gitu Ya, ya? lebih muda. Lebih muda. Kalau lebih 40 tahun ya biasanya 90% atau 95% lah ini diabetes tipe 2. Oke, jadi diabetes memang ada 2 tipe ya. Ini yang sering menyerang di usia-usia muda ini adalah diabetes tipe 1. Iya. Karena terjadi karena ada faktor keturunan juga ya. Iya. Kemudian Dan ada diabetes ini 2. penderita diabetes tipe 2 ini sering kali tidak terdiagnosis sejak awal, dan ironisnya baru terdiagnosa apabila sudah terjadi komplikasi, biasanya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia yang hari ini juga masih stay tune bareng sama radio kesayangan Anda di seluruh wilayah Indonesia hari ini. Jadi kita kalau membahas seputar diabetes nanti pastinya insya Allah kita akan mengupas habis dan perbincangan kita juga akan semakin seru nanti kesananya ya. Iya. Baik, nah ini kalau yang sering terjadi di masyarakat ya, ini biasanya orang itu mengatakan diabetes itu bukan tipe 1 sama tipe 2, tapi lebih sering mengatakan ada diabetes kering dan diabetes basah karena dominan dengan luka ya kalau diabetes basah. Tapi kalau Iya. yang kering kan tidak, biasanya nggak ada lukanya. Nah, Iya. sebenarnya ini tuh memang bisa dikatakan diabetes kering dan diabetes basah atau masih masuk di kategori tipe-tipe tadi? Ya, ini pendapat awam, memang diabetes itu ada yang mengatakan kering dan basah. Kalau gini, karena diabetes yang kering itu cenderung kan kulitnya terus pucat, terus semakin kurus. Semakin kurus. Nah, tapi pada dasarnya diabetes kering dan basah ini sama-sama bisa luka dan sama-sama berbahaya. Nah, banyak juga yang faktor diabetes tipe 1 luka juga susah sembuh. Diabetes tipe 2 ini bisa gemuk, bisa kurus. Luka ya sama saja, luka juga tetap susah sembuh. Karena apa? Pada luka terkait diabetes ini ciri-cirinya lukanya itu kan tidak terasa sakit karena sudah mati rasa. Terkait peredaran darah kan sudah tidak lancar ya. Terus bau, biasanya ciri-cirinya seperti itu. Berbeda dengan luka-luka koreng lainnya, tapi kalau diabetes itu cenderung bau dan luka itu tidak terasa sakit, cuma itu. Kalau bahasa medisnya ini apa ini? Bukan lagi diabetes kering sama basah kan? Iya, makanya pada orang-orang awam yang tahu ya cuma diabetes kering, diabetes basah gitu saja. Iya. Pada dasarnya luka itu, ini saya sampaikan ya, luka itu kan bisa terjadi pada penderita diabetes kering pun bisa terjadi luka. Oke. Cuma prosentasenya kecil gitu Iya, saja. jadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi Iya. kalau misalkan diabetes itu bukan dikatakan santai sih, tapi yang konon katanya orang awam bilang ini adalah kering. Jadi luka bisa saja terjadi pada diabetes kering seperti itu. Iya, bisa saja terjadi. Tapi dalam proses penyembuhan ini sama-sama. Kalau memang ada luka ya memang agak sulit. Oh iya, sulit keringnya, lama. gitu ya. Oke, dan nanti kita akan berlanjut ya untuk segmen berikutnya karena memang masih banyak sekali yang perlu kita bahas di sini di Bincang Sehat bersama STG Probio. Nah, ini buat Anda semuanya yang masih setia barengan sama kita, juga saya informasikan kembali, barangkali Anda memiliki pertanyaan atau mungkin keluhan dengan kesehatan Anda pun juga bisa berkonsultasi di call center kami di 082 13224 5479. Nah, insya Allah nanti kita akan menjawab keluhan Anda di sana ya. Bebarengan sama STG Probio, probiotik alami yang sangat ampuh untuk segala macam penyakit ya. Dan juga perlu saya informasikan, STG Probio ini merupakan herbal dan organik yang pusatnya ada di Tanggung Gunung Tulungagung. 100% kualitasnya best seller, dan satu lagi ini sudah ada izinnya di Badan POM, dan satu lagi ini juga sudah bersertifikat halal dari MUI. Jadi untuk Anda semuanya yang mungkin mau mengkonsumsi STG Probio ini tidak perlu dikhawatirkan lagi
lagi. Nah, untuk pencegahan Anda bisa konsumsi 2 kali sehari, mulai dari pagi 2 seloki, kemudian mau tidur 2 seloki. Nah, pada Anda yang memiliki keluhan dengan kesehatan, silakan dosisnya nanti bisa ditambah seperti itu Mas Ali ya. Iya. Oke, dan kita akan kembali lagi sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Pendengar, kita dengarkan hasil berbagi pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi STG Probio. Ya, saudara, kami tim STG Probio Kediri sameni wonten wilayah Kandat lan kami coba bersilaturahmi menemui salah setunggile konsumen STG Probio ingkang sampun ngraosaken perubahan saking keluhan penyakitipun berkat wasilah manfaat saking produk STG Probio menika. Nah, kados punapa keseruan lan lebih jelasipun sumangga kaula ajak panjenengan ngobrol-ngobrol kalian beliaunya. Saged dipun tepangaken kalian Bapak sinten menika asmane? Bapak Suradi. Alamat lengkapipun mriki punika pundi, Pak? Blabak Kecamatan Kandat, RT 3 RW 3 Dados Dusun Blabak, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupatenipun Kediri. Pak Suradi, saderenge konsumsi STG Probio menika lho Pak, saged dipun critakaken pernah nggadahi keluhan utawi nandang sakit menapa Baune panjenengan? sikile panas lajeng munggah teng niku bokong niku panas ngoten selama 15 dina Pak. Selama gangsal welas dinten ngaten kinten nggih. Nggih. Lah sampun ate dipun priksaaken dhateng medis. Sampun. Ature napa Pak? Kira nggih kesel. Oh ngaten. Nah banjur Bapak mireng informasi produk STG Probio menika saking pundi? Saking ngrungokne radio. Lajeng nyobi terus mundhut ngaten nggih. Reaksinipun Pak, sak bibare ngunjuk STG Probio menika kados pundi wonten badan? Nggih, suda Pak. Raosipun suda nggih, alhamdulillah. Lah sakmenika raos gringgengipun kados pundi? Nggih, enten tapi nggih mboten kados sing riyin. Nek sing riyin gringgengen langsung nyongkal ngoten. Oh ngaten. Menawi sakniki Nggih, enten tapi gedhi sampun telas pinten botol panjenengan konsumsi Pak? Kalih botol nggih. Ngunjukipun sedinten menika pinten seloki Pak? kalih ping 3. Terus sekali minum 2 seloki nggih. 1 hari 3 kali nggih. Ping 3. Ngaten. Alhamdulillah sepindah malih Pak nggih. Lantaran rutin ngunjuk STG Probio, keluhan panjenengan selama niki ingkang sampun dipun aturaken wonten ngajeng kala wau gringgingen saking suku utawi sikil dugi bokong kala wau ingkang kraos sakit saderenge raos panas ngaten nggih. Sakmenika kantun sekedhik mawon ngaten nggih. Nggih. Nah, kagem sederek-sederek pendengar radio Pak ingkang gadhahi keluhan sami kados panjenengan, mbok bilih wonten menawi saged saking pengalaman panjenengan niki kanthi konsumsi STG Probio, napa saranipun panjenengan? Monggo. Nggih, muga-muga mawon nggih diparingi sehat kados kula malih mengke kula duduhi manggenipun obat. Ngaten matur sembah nuwun Pak. Mugi-mugi sehat selalu, keluarga tetap bahagia, sukses, lan rezekinipun tansah kathah tur barokah. Ngaten nggih. Menika saudara, kami tim STG Probio melaporkan saking wilayah Kandat Kediri. Anda baru saja mendengarkan berbagi pengalaman konsumen STG Probio. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan semakin mengedukasi keluarga sehat Indonesia. Terima kasih. Ma, apa budal blonjo ta? Iya, Pak. Ana apa, Pak? Mesti blonjone mung kuwi ae. Lah eneke mung kuwi lho, Pak. Ya aja amen kuwi ae to, Ma. Lah piye? Iso kumat maneh iki diabetku. Tambah bapak mengko stroke kumat. Lah piye? Panggah masak sing mengandung kolesterol ae. Lah wingi wis ngombe STG Probio kene. Ya mula saka iku, Ma. Pola makan tetep dijogo. Ben awake sehat. Sekalian ojo lali mah pisan tukokno maneh STG Probione. Yo, Pak. Di dalam
tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat telah menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia yang peduli dengan kesehatan. Hadir untuk Anda STG Probio. STG Probio, probiotik alami dengan isi dan kandungan kulit manggis, daun ketenteng, akar pepaya, madu, ekstrak sarang semut, dan air kelapa. Diolah oleh para tenaga ahli dan formulator herbal Indonesia, menghasilkan fermentasi yang kaya manfaat untuk kesehatan Anda dan keluarga. Sangat baik dan efektif untuk membantu menyembuhkan segala penyakit kanker, miom, kista, stroke, diabetes, jantung, kolesterol, asam urat, rematik, mah lambung, kencing manis, sulit BAB, ambeien, paru basah, penyumbatan darah, dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. STG Probio bagus juga untuk menambah sistem kekebalan tubuh, stamina pria dan wanita, dan anak-anak, serta menormalkan darah tinggi dan darah rendah. Aman untuk dikonsumsi semua usia. STG Probio telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Kemasan lebih besar, harga hanya Rp190.000. Aturan pakai STG Probio untuk penyembuhan: minum secara rutin 3 kali sehari 2 sendok makan sebelum makan, pagi, siang, dan malam menjelang tidur. Untuk orang sakit mah diminum setelah makan, dan untuk pencegahan 2 kali sehari. Untuk penyakit kronis dosis bisa ditingkatkan sesuai kondisi tubuh, beri selisih 2 jam jika sedang minum obat dari dokter yang akan mempercepat proses kerja obat tersebut. Dapatkan STG Probio di Radio Kurnia FM, Selatan Balai Desa Tumpuk Tugu Trenggalek. Handphone 085 235 965 999. STG Herbal Probio. We love, we care, we share. Sahabat Sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Sahabat Sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Bincang Sehat bersama STG Probio, probiotik alami. STG Probio, produk herbal hasil fermentasi yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme, imunitas, dan juga stamina tubuh. STG Probio memperbaiki pencernaan, menetralisir racun, menghambat dan mencegah kanker, serta meregenerasi organ. STG Probio juga mampu memperbaiki kualitas darah. Ada beberapa kandungan mikroba pada STG Probio yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita, karena STG Probio mampu meng-cleansing, yaitu membersihkan racun, zat toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan juga minuman. Dan STG Probio juga bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi agar organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Dan STG Probio juga mampu memberikan efek perlindungan atau imunitas dari segala serangan penyakit. Dan sahabat Sehat Indonesia, hari ini kita tetap masih membahas seputar penyakit diabetes ya. Kalau tadi kita memang sempat berbicara tentang apakah diabetes bisa diatasi tanpa obat kimia. Kita tinggalkan. Dan juga tadi sempat kita bahas mengapa bisa terkena diabetes, dan ternyata diabetes juga memiliki 2 tipe ya. Tipe yang pertama tadi biasanya terjadi pada usia
di bawah 40 tahun ya Mas Ali. Kemudian Iya. yang tipe kedua ini biasanya lebih sering terjadi di usia 40 tahun ke atas. Iya. Nah, Mas Ali, ini kalau tadi kan udah dijelaskan ya sama Mas Ali. Sekarang kalau misalkan orang-orang yang terkena diabetes tipe 1, cirinya seperti apa ini Mas Ali? Tanda-tanda umum penderita diabetes ini biasanya sering merasa haus, sering buang air kecil, apalagi di malam hari lebih dari 4 kali, merasa sangat mudah lapar dan stamina menurun. Akan tetapi tanda-tanda dan gejala diabetes tipe 1 ini dapat muncul juga secara mendadak dan biasanya terdiri dari pandangan mata mulai kabur, meningkatnya frekuensi buang air kecil apalagi di malam hari. Terus lebih cepat haus dan lapar, lebih mudah terinfeksi atau luka. Ya. Oke, jadi lapar ini pun juga termasuk tanda-tanda orang terkena diabetes tipe 1 ya Mas Ali? Iya, terus rasa lelah yang menyerang setiap saat. Oke. Jadi tidak bekerja, tidak aktivitas kok lelah. Nah, luka yang lama Sulit sembuh. kering. Ya. Oke. Sering merasa kaku ataupun kesemutan pada kaki, bahkan kadang seperti mati rasa. Berat badan semakin menurun. Nah, ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang diabetes Tipe 1. 1. Jadi kalau misalkan Anda mengalami hal-hal tersebut ya, merasa tubuhnya itu kayaknya aneh gitu ya, nggak seperti biasanya. Kita makan tetap banyak, tetapi ternyata tiba-tiba berat badannya turun, atau mungkin ketika kita buang air kecil pada malam hari itu sangat sering ya. Iya. Tadi hitungan lebih dari 4 kali Mas Ali Iya. ya. Jadi itu pun nanti kayaknya perlu segera cek kesehatan Anda. Betul. Bisa ke laboratorium atau mungkin ke dokter spesialis atau memang kepercayaan keluarga Anda. Iya. Nah, ini tadi terkait dengan gejala atau mungkin ciri-ciri diabetes tipe 1 ya Mas Ali ya. Iya. Ini apakah sama dengan gejala atau ciri-ciri sakit diabetes pada tipe 2? Ya, ada kemiripan, akan tetapi mereka yang memiliki diabetes tipe 2 ini sering tidak mengalami gejala-gejala apapun ya. Ya. Pada masa awalnya tidak memiliki gejala. Mereka bahkan dapat tidak menyadari, bahkan dalam waktu 1 atau 2 tahun mungkin tidak menyadari. Nah, biasanya ada terkait pandangan mulai buram. Kalau tipe 1 tadi kan pandangan kabur dengan buram beda ya. Nah, ini kalau sudah ada pandangan mulai buram, terus mulai lelah, rasa lapar mulai meningkat, haus juga mulai meningkat, ini terjadi resistensi insulin atau pradiabetes tipe 2. Nah, sedangkan pada saat berikutnya, tahapan berikutnya, buang air kecil yang sering bahkan siang dan malam, ini juga apalagi malam yang lebih dari 3-4 kali, ini tanda-tanda berikutnya. Luka yang lambat atau pulih sembuh, dan luka itu sering juga terjadi infeksi. Nah, tanda berikutnya adalah rasa sakit ataupun mati rasa pada kaki dan tangan. Nah, kaki dan tangan kadang-kadang benar-benar mati rasa, kadang sampai ke lutut pun bisa mati rasa. Ya, jadi kalau misalkan pada apa ya namanya, yang kaki bawah ini namanya, kalau bahasa Jawanya delamaan kaki ya. Iya. Nah, ini biasanya kalau mengalami diabetes berarti untuk menginjak ke tanah atau mungkin ke lantai nggak kerasa gitu Mas Ali ya. Iya, betul. Nah, ketika Anda memiliki tanda-tanda diabetes tipe 2 tersebut, tentu lemak Anda, hati Anda, dan sel-sel otot tidak merespon insulin dengan benar. Hal ini yang disebabkan pertahanan insulin mulai lemah. Hasilnya gula darah tidak bisa mencapai sel atau membentuk atau mengolah energi. Ini yang sangat berbahaya apabila terjadi tanda-tanda yang sudah sampai kaki dan tangan mati rasa. Ini berarti sudah arahnya ke komplikasi. Nah, alangkah baiknya sebelum kita merasakan tanda-tanda yang arah ke komplikasi kan segera diatasi seperti itu. Oke, jadi dan ada lagi nih namanya salah satu faktor yang sangat berperan, sangat besar sekali perannya dalam atau untuk penyakit diabetes. Biasanya orang yang
cara berpikir atau mungkin pikirannya itu sangat bahasa Jawanya ngindeng ini. Kalau bahasa Indonesianya apa ini? Ya, nah, ini pikirannya kacau lah. Iya, betul istilahnya sekali. seperti itu. Jadi ketika memiliki masalah itu selalu difikirkan secara berlebihan. Ini pun juga bisa memicu ya, Iya. Mas Ali ya. Ini Dari pikiran kacau, stres, ini juga faktor risiko. Nah, ini saya sampaikan bahwa faktor-faktor risiko penderita diabetes ya, ini seperti karena faktor psikis, ini sangat mempengaruhi. Terus yang berikutnya adalah terkait berat badan. Ya. Seseorang yang terkena sindrom metabolis ataupun kegemukan ini juga memiliki resiko diabetes tipe 2. Terus seseorang yang kurang aktif, istilahnya berak kelumbu. iya, kurang aktif dalam beraktivitas, Iya. cenderung hanya memperbanyak makan. Nah, ini juga beresiko. Terus terkait usia, resiko diabetes tipe 2 memang meningkat seiring dengan usia bertambah 45 tahun ke atas. Nah, diabetes pada wanita, terutama pada ibu-ibu yang hamil ini misalnya, ini bisa terjadi resiko diabetes tipe 1. Ibu muda, berarti kalau diabetes untuk tipe 1 di bawah 40 tahun ya ini ya? Iya. Oke, jadi ternyata diabetes itu memang tidak pandang usia. Betul. Jadi tadi sempat kita infokan di awal bahwa memang diabetes ada 2, tipe 1, tipe 2, di mana ini juga menyerang di usia-usia yang berbeda. Ketika kita masih sadar sedini mungkin, jagalah kesehatan Anda, jangan sampai kita stres. Betul. Karena ini memicu tidak hanya diabetes tapi berbagai macam penyakit. Seperti itu Mas Ali ya. Iya. Alangkah baiknya ketika kita sudah tahu informasi seperti ini, kita selalu membiasakan hidup yang lebih baik. Mulai dari asupan makanan, olahraga, ini juga penting sekali. Seperti yang barusan kita sentil, jangan kelumbrak-kelumbruk. Ini biasanya kalau kita habis makan atau mungkin hari ini kita libur, biasanya kadang ada orang yang bermalas-malasan untuk beraktivitas. Betul. Nah, itu jangan dibiasakan. Jadi paling tidak satu hari kita tetap menggerakkan tubuh kita fokus untuk olahraga. Karena olahraga dan juga istirahat cukup ini adalah salah satu kunci untuk kita semuanya agar juga tetap sehat. Seperti itu Mas Ali ya. Iya, betul. Oke, sahabat sehat Indonesia, terkait dari ciri-ciri penderita diabetes, baik dari penderita diabetes tipe 1 maupun tipe 2 sudah kita bahas barusan ya. Nah, bagaimana sih solusi penyakit diabetes mellitus ketika kita menggunakan STG Probio? Apakah STG Probio ini bisa digunakan untuk penderita penyakit diabetes mellitus? Ya, perlu diketahui dan tentu sering disampaikan bahwa di dalam komposisi STG Probio mengandung kulit manggis, dan kulit manggis sudah familiar bisa membantu menurunkan kadar gula darah saja. Akan tetapi bukan hanya menurunkan kadar gula darah saja. Dalam kandungan STG Probio tidak hanya berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah saja, akan tetapi STG Probio lebih dari itu, karena STG Probio mampu meregenerasi sel. Regenerasi sel apa? Penderita diabetes ini yang bermasalah adalah organ pankreas. Dengan rajin mengkonsumsi STG Probio, tentu saja organ pankreas akan dibenahi kembali sel-selnya yang dari awalnya tidak bisa memproduksi insulin secara optimal. Dengan rajin mengkonsumsi STG Probio, sel atau organ pankreas akan berangsur-angsur normal, berangsur-angsur optimal dalam memproduksi insulin, sehingga kondisi diabetes bisa diatasi atau bisa dikendalikan. Oke, jadi memang STG Probio ini memiliki peran yang sangat penting sekali untuk penderita diabetes ya. Nah, meskipun STG Probio ini mengandung madu. Jadi kalau kita tahu ya, madu itu rasanya manis. Nah, tetapi untuk penderita diabetes mengkonsumsi STG Probio yang dimana kandungan STG Probio ini ada madunya. Nah, ini tetap aman dikonsumsi ya Mas Ali ya. Makanya saya sampaikan bahwa kelebihan dari STG Probio sendiri ini karena ada kandungan kulit manggis, ini sebagai mengontrol kadar gula atau membantu menurunkan kadar gula. Sedangkan probiotik mikroba juga memperbaiki unsur pencernaan. Otomatis namanya pankreas ini masih termasuk dari
unsur pencernaan. Jadi selain mengendalikan kadar gula darah secara optimal tanpa efek samping, STG Probio mampu memperbaiki sel organ pankreas yang rusak sehingga organ pankreas bisa memproduksi insulin secara optimal dan kadar gula darah bisa dinormalkan seperti itu. Oke, untuk STG Probio isi 350 ml ya. Dan sekali lagi kita tekankan atau mungkin kita ingatkan kembali untuk Anda semuanya sahabat setia, sahabat sehat Indonesia, bahwa saat ini sangat marak sekali produk-produk herbal di lapangan ya. Jadi di luaran tidak hanya STG Probio, banyak sekali yang saat ini beredar di pasaran. Yang jelas satu hal yang luar biasa dari keberadaan legalitas produknya, STG Probio sudah jelas ada izin BPOM-nya atau Badan POM, bersertifikat halal dari MUI, dan tentu ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi masyarakat Indonesia memang harus benar-benar selektif dalam memilih produk seperti itu. Yang terpenting gini Mbak Ella ya, yang terpenting tidak hanya kita rajin mengkonsumsi STG Probio untuk memperbaiki fungsi pankreas, tapi perubahan gaya hidup dan juga pengobatan di rumah ini yang tentu harus selalu ditingkatkan juga. Yaitu satu, jaga tingkat gula darah Anda apabila sudah dalam masa pengobatan. Yang kedua, kontrol atau diet sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat untuk penderita diabetes. Nah, olahraga yang teratur untuk menjaga agar tetap bugar, meningkatkan sistem imun juga sangat bagus agar tidak terjadi komplikasi pada organ jantung. Terus yang berikutnya adalah makanan-makanan diet sehat seperti sayuran, buah-buahan yang rendah gula, ini juga sangat diperhatikan. Nanti kita akan membahas seputar makanan-makanan yang baik untuk penderita diabetes atau makanan-makanan yang perlu dihindari oleh penderita diabetes ya. Nah, jadi hari ini pembahasan kita sangat seru sekali bagi saya dan mudah-mudahan juga demikian bagi Anda semuanya. Selepas ini nanti di segmen berikutnya kita akan membahas terkait dari makanan yang baik kita konsumsi, terutama untuk kita penderita diabetes. Tapi saya tidak, jangan sampai. Dan apa-apa makanan yang perlu dihindari untuk penderita diabetes ya. Pastikan Anda semuanya tetap stay tune barengan sama radio kesayangan Anda, Radio Kesehatan, bersama program Bincang Sehat STG Probio. We love, we care, we share. Pendengar, kita dengarkan hasil berbagi pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi STG Probio. Ya, saudara, kami tim STG Probio Kediri sami wonten wilayah Kandat lan kami coba bersilaturahmi menemui salah setunggali konsumen STG Probio ingkang sampun ngraosaken perubahan saking keluhan penyakitipun berkat wasilah manfaat saking produk STG Probio menika. Nah, kados punapa keseruan lan lebih jelasipun sumangga kaula ajak panjenengan ngobrol-ngobrol kalian beliaunya. Saged dipun tepangaken kalian Bapak sinten menika asmane? Bapak Suradi. Alamat lengkapipun mriki punika pundi, Pak? Blabak, Kecamatan Kandat, RT 3 RW 3, dados Dusun Blabak, Desa Blabak, Kecamatan Kandat, Kabupatenipun Kediri. Pak Suradi, saderenge konsumsi STG Probio menika lho Pak, saged dipun critakaken pernah nggadahi keluhan utawi nandang sakit menapa panjenengan? Baune panas lajeng munggah teng niku bokong niku panas ngoten selama 15 dina Pak. Selama gangsal welas dinten ngaten kinten nggih. Lah sampun ate dipun periksaaken dhateng medis. Sampun. Ature napa Pak? Kira nggih kesel. Oh ngaten. Nah, banjur Bapak mireng informasi produk STG Probio menika saking pundi? Saking ngrungokne radio. Lajeng nyobi terus mundhut ngaten nggih. Reaksinipun Pak, sak bibare ngunjuk STG Probio menika kados pundi wonten badan? Nggih, suda Pak. Raosipun suda nggih, alhamdulillah. Lah sakmenika raos gringgengipun kados pundi? Nggih, enten tapi nggih mboten kados sing riyin. Nek sing riyin gringgengen langsung nyongkal ngoten. Oh ngaten. Menawi sakniki? Nggih, enten tapi gedhi. Sampun telas pinten botol panjenengan konsumsi Pak? Kalih botol nggih. Ngunjukipun sedinten menika pinten sloki Pak? Kalih ping 3.
Terus sekali minum 2 sloki nggih. 1 hari 3 kali nggih. Ngaten. Alhamdulillah sepindah malih Pak nggih. Lantaran rutin ngunjuk STG Probio, keluhan panjenengan selama niki ingkang sampun dipun aturaken wonten ngajeng kala wau gringgingen saking suku utawi sikil dugi bokong kala wau ingkang kraos sakit saderenge raos panas ngaten nggih. Sakmenika kantun sekedhik mawon ngaten nggih. Nah, kagem sederek-sederek pendengar radio Pak ingkang gadhahi keluhan sami kados panjenengan, mbok bilih wonten menawi saged saking pengalaman panjenengan niki kanthi konsumsi STG Probio napa saranipun panjenengan monggo. Nggih, muga-muga mawon nggih diparingi sehat kados kula malih mengke kula tutui manggenipun obat. Ngaten matur sembah nuwun Pak. Mugi-mugi sehat selalu, keluarga tetap bahagia, sukses, lan rezekinipun tansah kathah tur barokah. Ngaten nggih. Menika saudara, kami tim STG Probio melaporkan saking wilayah Kandet Kediri. Anda baru saja mendengarkan berbagi pengalaman konsumen STG Probio. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan semakin mengedukasi keluarga sehat Indonesia. Terima kasih. Sahabat sehat Indonesia, Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan bincang sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Bincang Sehat STG Probio bersama radio kesayangan Anda, radio kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Kita masih bareng sama STG Probio, probiotik alami, isi 350 ml, dan STG Probio ini sudah ada badan POM-nya, dan pastinya juga sudah bersertifikat halal dari MUI, merupakan produk asli Indonesia, hasil karya anak Indonesia. Jadi pastikan kita semuanya warga negara Indonesia cintai produk dalam negeri. Nah, di segmen yang terakhir kali ini saya akan bertanya Mas Ali, bagaimana ini? Apakah makanan dan minuman yang mesti dikonsumsi untuk penderita diabetes, baik diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2? Ini saya jawab kebalikannya dulu ya. Baik, saya jawab boleh. terkait pantangan makanan dan minuman untuk penderita diabetes. Makanan-makanan tinggi kalori dari karbohidrat dan gula yang sederhana. Contohnya adalah satu adalah nasi. Nasi putih dan makanan berbahan dasar tepung terigu seperti roti, pasta. Ini menjadi pantangan makanan pada umumnya penderita diabetes. Nah, di antara jenis karbohidrat lain seperti singkong, ini juga kadar gulanya tinggi. Nah, supaya gula darah tidak naik secara drastis, alangkah baiknya kita mengganti nasi putih dengan karbohidrat yang lebih rendah. Yang kedua adalah minuman manis. Oke. Nah, tidak hanya makanan, ternyata penderita diabetes yang tentu harus diperhatikan adalah minum-minuman manis seperti Soft drink sirup, mungkin? ya seperti soft drink, sirup, kopi manis. Nah, ini juga sangat tidak bagus bagi penderita diabetes. Sirup jagung misalnya, sirup-sirup kemasan jadi yang ya, sudah seperti yang siap konsumsi. sasetan seperti itu juga lebih baik dihindari. Terus dari makanan ada lagi yaitu makanan yang kaya akan lemak trans. Nah, beberapa jenis makanan yang kaya lemak trans seperti kentang goreng atau goreng-gorengan ini juga yang berkarbohidrat tinggi, ini juga berbahaya bagi penderita diabetes. Oke. Ditemukan di selai, margarin, ini lebih baik dihindari. Oke, jadi memang itu adalah beberapa makanan dan pastinya juga ada minuman yang mesti kita hindari untuk penderita diabetes khususnya ya. Iya. Nah, kalau terkait dari buah atau sayur yang perlu dihindari oleh penderita diabetes, apakah
ada ini? Kalau untuk buah yang berlemak trans adalah durian. Bagi penderita diabetes lebih baik menghindari makanan durian dan melon yang warnanya kuning itu kadar glukosanya tinggi. Nah, itu dari makanan sudah, kemudian minuman juga sudah kita informasikan untuk sahabat sehat Indonesia semuanya ya, khususnya untuk penderita diabetes. Kemudian sayuran tadi juga sudah, dan buah-buahan bahkan ini pun juga sudah kita informasikan untuk Anda semuanya. Ini Mas Ali, adakah makanan atau mungkin minuman yang baik dikonsumsi untuk penderita diabetes ini, baik tipe 1 maupun tipe 2? Iya, ini pertanyaan bagus terkait makanan ataupun minuman yang bagus untuk penderita diabetes. Oatmeal ini dari gandum, ini juga bagus, bisa menjadi sumber karbohidrat dengan kadar glukosa rendah. Terus ubi jalar. Nah, makanan dari ubi jalar ini sumber karbohidratnya sangat bagus karena kadar gulanya juga rendah. Terus jagung. Nilai indeks glikemik jagung ternyata sangat rendah dan ini bagus bagi penderita diabetes. Berikutnya adalah nasi merah. Nah, nasi merah merupakan makanan utama juga bagi orang Indonesia ya sebetulnya. Terutama bagi penderita diabetes mungkin sudah paham. Mengkonsumsi ikan laut seperti tuna, salmon, terus makan ikan hiu ini sangat bagus untuk penderita diabetes untuk mencegah komplikasi lanjutan karena sakit diabetes. Karena di unsur ikan laut seperti tuna, salmon ini mengandung omega 3. Nah, omega 3 pada jenis ikan laut ini mampu memproteksi terkait komplikasi penderita diabetes. Nah, ternyata kandungan omega 3 ini ada juga di STG Probio. Kalau misalkan daripada kita itu bingung mencari bahan dan bingung dengan cara mengolahnya agar menjadi makanan yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes ya Mas Ali ya. Jadi kita lebih simple, lebih mudah untuk membeli atau mendapatkan STG Probio, karena memang STG Probio ini di dalamnya sudah mengandung makanan atau bahan-bahan yang memang sangat baik dikonsumsi untuk penderita diabetes. Kalau buah-buahan seperti apukat ini dan tomat ini sangat bagus. Apukat adalah buah yang kalau dikonsumsi kan kenyang, bisa sebagai pengganti nasi. Nah, tomat sendiri diketahui mengandung unsur kimiawi yang bisa untuk melindungi ginjal dan pembuluh darah, dan tomat sangat bagus dikonsumsi bagi penderita diabetes untuk mencegah komplikasi lanjutan terutama di organ ginjal dan organ mata. Baik, sangat baik sekali untuk penderita diabetes mengkonsumsi dari tomat dan juga alpukat ya. Ada tips terkait dari makanan itu, misalkan mau dijuskan apa gitu yang baik untuk penderita diabetes ini Mas Ali? Bisa juga misalnya suka minum jus tomat dengan kacang panjang, ini di blender, diambil airnya, ini diminum. Bagi penderita diabetes cukup 1 hari 1 kali minum jus tomat dan kacang panjang. Yang terpenting bagi penderita diabetes adalah mengatur pola makan yang benar, diet sehat atau diet karbohidrat yang tepat, olahraga teratur, menjaga kondisi berat badan tetap ideal, menghindari terjadinya penurunan kadar gula ataupun kenaikan kadar gula secara drastis atau secara cepat, ini sangat diperhatikan. Dan tentu kontrol terkait kadar gula secara berkala perlu dilakukan bagi penderita diabetes. Terkait dengan diabetes khususnya hari ini ya, dari standarnya yang bagus itu seberapa gitu ya, mungkin bisa disampaikan sebelum kita closing ini Mas Ali. Iya, perlu disampaikan bahwa kita selalu harus menjaga terkait kadar gula darah dengan angka normal. Untuk angka normal kadar gula darah atau angka sehat adalah di bawah 120 mg per desiliter. Kalau sudah angka lebih dari 150 ini tergolong pradiabetes. Apalagi angka diabetes 200 mg per desiliter ini tentu sudah termasuk penderita diabetes. Alangkah baiknya kita tetap menjaga agar kondisi kadar gula kita di angka normal. Oke, dan untuk Anda sahabat sehat Indonesia, ini saya sarankan kembali, silakan untuk menjaga kesehatan Anda, kita bisa konsumsi 2 seloki dari STG Probio di pagi hari dan juga di malam hari menjelang tidur ya. Ini untuk menjaga kesehatan kita. Paling bagus
diabetes ini bisa dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Dan keunggulan dari STG Probio ini bisa dimixing dengan obat-obat kimia. Khusus untuk penderita diabetes ini tetap diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan dari sarana dokter dan juga bisa konsumsi dari STG Probio. Seperti itu Mas Ali ya. Iya. Baik, sebelum kita berpisah ada beberapa yang mau disampaikan Mas Ali untuk seluruh sahabat sehat Indonesia. Ketika merayakan hari kelahiran yang tentu kebanyakan dari kita menyebutnya sebagai hari ulang tahun. Banyak orang mendoakan agar kita panjang umur, banyak amal, banyak rezeki atau rezeki melimpah, kuat iman, dan kita tetap sehat. Ketika itu pula kita pun mendoakan hal yang sama bagi mereka. Bagaimana kesehatan menjadi nilai penting dalam hidup manusia sejak lahir hingga ajal. Kesehatan disamaartikan dengan kebahagiaan. Kesehatan adalah harmoni selaras mulai dari dimensi sosial, dimensi teologis, dimensi fisik. Kesehatan merupakan harta terpenting dari kehidupan. Maka mari kita tetap menjaga kesehatan dengan selalu tetap gaya hidup sehat, olahraga teratur, istirahat teratur, dan tetap berpikir positif. Oke, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi STG Probio. Untuk Anda yang sehat, silakan konsumsi 2 kali sehari, pagi dan juga malam hari. Dan sekali lagi untuk Anda yang menderita atau mungkin terganggu kesehatannya, nanti bisa konsumsi 3 kali sehari. Apalagi khusus untuk Anda penderita penyakit berat, silakan dosisnya ditambah ya. Kalau aturan dari kita ada 2 sloki pagi, 2 sloki siang, dan juga 2 sloki pada malam hari. Baik, saya sampaikan banyak terima kasih untuk Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia yang selalu setia menemani kita semuanya di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Saya juga pamit dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita dengarkan hasil berbagi pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi STG Probio. Pendengar, tim STG Probio Kediri sekarang berada di Desa Ngadiluweh, Kediri tepatnya, menjumpai langsung salah seorang konsumen yang sudah merasakan manfaat luar biasa dari produk STG Probio. Lebih jelasnya saudara, coba saya ajak Anda untuk bertanya-tanya langsung. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Sinto alias Sinyo. Bapak Sinto alias Sinyo, nggih. Alamat lengkapnya mana sini, Pak? Dusun Cakro, Desa Tales, RW 1 RT 2. Masuk kecamatan mana, Pak? Kecamatan Ngadiluweh, Kabupaten Kediri. Oh, Pak Sinto alias Pak Sinyo ya. Sebelum konsumsi jamu STG Probio ini, bisa dijelaskan Pak, pernah mengalami keluhan apa Pak sakitnya? Menika madaran raose mual-mual ngoten, lajeng campur mumet ngoten. Dados kados kula niki sampun berusaha di mana saja nih, wonten dokter, wonten rumah sakit, dereng berhasil kan menika. Alhamdulillah saking produksi STG Probio. STG Probio menika alhamdulillah sampun wonten perubahanipun kathah. Oh, nggih kantun mumet ngoten mawon. Sudah berapa lama Bapak mengalami keluhan ini? Ya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan nggih. Nah, mendengar informasi STG Probio, panjenengan lantas pingin nyoba gitu ya, penasaran nyoba, lalu beli dan jodoh nggih. Alhamdulillah nggih sampun sudonipun sampun kathah. Pun nggih kantun mumet kan. Oh, tinggal mumet. Pusing karena nggak punya uang kali atau gimana nggih? Kali-kali ya. Terus Bapak konsumsi produk STG Probio ini sudah habis berapa botol sampai sekarang? Menika sampun telas kalih. Cara konsumsinya atau ngunjukipun Bapak seperti apa? Caranipun ngunjuk kaping 3. Nggih. Sango pagi 2 sloki, siang 2 sloki, malam mau tidur 2 sloki. Terakhir Bapak Sinto, kalau ada saran untuk masyarakat luas dan pendengar radio dari pengalaman ini, monggo sarannya seperti apa? Monggo sederek-sederek sedaya, tetanggi-tetanggi kula sedaya, sinten kemawon ingkang kagungan keluhan menapa ingkang jenengan raosaken, go bilih jenengan sampun berusaha datang dokter, datang rumah sakit boten berhasil, monggo dipun tumbasaken STG Probio. Wis to dipun jamin
dipenjamin saras. Alhamdulillah contohnya kula. Ya, terima kasih Bapak, selalu semangat terus, sehat, sukses hari-harinya. Dan kami dari tim Herbal STG Probio pamit dari wilayah Kediri, kami melaporkan. Anda baru saja mendengarkan berbagi pengalaman konsumen STG Probio. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan semakin mengedukasi keluarga sehat Indonesia. Terima kasih. Sahabat Sehat Indonesia, demikian tadi bincang sehat spesial hari ini bersama pakar pengobatan herbal Indonesia. Dipersembahkan oleh STG Probio. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.